Smart People, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, pada kesempatan kali ini, guru sekolahan non normal akan membahas mengenai teks artikel part 1. Nah, pada part 1 ini kita akan membahas dua topik, yaitu karakteristik dan jenis-jenis teks artikel. Secara terstruktur, artikel ilmiah memuat yang pertama judul, barisan kepemilikan, abstrak, pendahuluan, pemaparan, simpulan, dan daftar pustaka. Kita akan bahas satu-satu ya Smart People. Yang pertama yaitu judul. Penulisan judul harus dibuat sedemikian rupa agar pembaca artikel tertarik. Dengan judul yang baik, pembaca sudah dapat menangkap isi atau esensi dari artikel yang disajikan. Oleh karena itu, judul harus diusahakan jelas dan menarik agar pembaca dapat langsung menangkap maknanya tanpa membacanya secara berulang. Yang kedua, baris kepemilikan. Baris kepemilikan umumnya mencantumkan nama penulis dan nama lembaga tempat penulis itu bernaung. Apabila dipandang perlu, pada bagian ini dapat dituliskan alamat surat elektronik atau email untuk keperluan komunikasi dengan pembaca. Dapat kalian lihat juga di contoh itu terdapat judul yang sangat lengkap, kemudian ada kajiannya, kemudian terdapat juga deretan kepemilikan. Selanjutnya yang kedua yaitu abstrak. Penulisan abstrak bertujuan untuk memberikan seluruh informasi kepada pembaca. Pembaca dapat menentukan apakah dia perlu membaca keseluruhan artikel atau tidak. Dengan demikian, abstrak merupakan ringkasan artikel ilmiah yang mengandung informasi lengkap, komprehensif, dan jelas mengenai isi tulisannya. Kalian bisa melihat juga di sana di contoh ya. Kemudian yang ketiga yaitu pendahuluan. Pendahuluan mendefinisikan objek dari laporan yang ditulis, tujuan ilmiah dari penelitian, dan pemikiran atau penulisan yang dilakukan. Oleh karena itu, pendahuluan harus memberikan latar belakang yang cukup bagi pembaca untuk memahami bagian-bagian selanjutnya dari artikel tersebut. Yang selanjutnya contoh pemaparan. Nah, pemaparan adalah bagian yang digunakan untuk menyajikan data-data atau hasil penelitian. Bagian ini merupakan inti karena di bagian inilah data dan informasi penting yang ditemukan peneliti dipaparkan. Bagian inilah yang nantinya akan berguna sebagai pijakan atau dasar bagi penulis untuk membuat simpulan dan penyusunan teori baru sebelum kesimpulan. Selanjutnya kita sampai pada simpulan. Simpulan merupakan proposisi yang didapat dari berbagai data dan argumen yang disajikan dalam pemaparan. Simpulan merupakan bagian yang harus ditulis secara ringkas dan memuat informasi yang cukup. Dengan membaca simpulan, pembaca mengetahui bahwa penulis atau peneliti telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukannya sendiri, sekaligus mengetahui kelebihan dan kekurangan metode yang digunakannya. Kita sampai pada daftar pustaka. Di daftar pustaka ini merupakan susunan daftar karya-karya pustaka yang diacu dalam penelitian atau penulisan secara sistematis dan komprehensif.
Dalam artikel ilmiah, pencantuman daftar pustaka adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, kita harus mengupayakan agar setiap kepustakaan yang diacu disertakan di dalam daftar pustaka. Tujuan penyajian daftar pustaka adalah memberikan informasi kepada pembaca agar dapat menemukan dengan mudah sumber yang disebutkan di dalam isi atau teks artikel. Kita masuk kepada artikel populer. Pada bagian 1 yaitu judul dan penulis, kalian bisa lihat bahwa dicontoh bahwa judul pada artikel populer itu lebih singkat daripada artikel ilmiah. Kemudian pada bagian penulis itu sebenarnya sama dengan deretan kepemilikan pada artikel ilmiah. Namun pada artikel populer ini hanya menuliskan nama dari penulis itu sendiri, tidak mencantumkan lembaga dan alamat email dari penulis tersebut. Selanjutnya, fakta. Fakta merupakan sesuatu hal yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Pernyataan tersebut didapatkan berdasarkan peristiwa, keadaan, kenyataan yang benar-benar terjadi secara objektif. Ciri-ciri fakta antara lain benar-benar terjadi dan memiliki bukti, merupakan jawaban dari suatu pertanyaan, yaitu siapa, apa, di mana, atau kapan, mengarah pada suatu benda seperti orang, waktu, tempat, atau peristiwa. Kalian dapat lihat pada contoh. Dalam contoh tersebut terdapat data-data yaitu penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia pada awal-awal tahun 2020 yang sudah kita lewati bersama. Yang selanjutnya yaitu opini. Opini merupakan suatu pendapat, anggapan, pemikiran, atau perkiraan orang, baik secara individu ataupun kelompok. Meskipun termasuk ke dalam pendapat, opini bukan sekadar mengada-ada, melainkan berdasarkan sumber yang pasti, yaitu fakta. Opini sangat dipengaruhi oleh unsur pribadi dalam memandang sebuah fakta yang terjadi. Adapun ciri opini adalah belum diketahui pasti kebenarannya, bersifat pengandaian, pernyataan berupa saran, nasihat, atau usul. Pernyataan mengandung subjektivitas pribadi, kenyataan hubungan sebab dan akibat. Pada contoh, kalian bisa lihat bahwa data-data yang telah dilampirkan pada fakta tersebut dikomentari atau diberikan argumen-argumen yang entah mendukung ataupun menentang dari fakta-fakta tersebut. Pola penyajian teks artikel populer. Pada pola penyajian teks artikel populer di sini terdapat 4 jenis pola penyajian artikel populer, yaitu yang pertama pola penulisan eksposisi. Pada penulisan ini, penulis berusaha memberi penguraian, pemaparan, penjelasan, keterangan, informasi, dan petunjuk atas suatu topik kepada para pembaca. Artikel opini eksposisi biasanya muncul untuk menjelaskan sebuah topik atau permasalahan agar mudah diselami oleh pembaca, kemudian memunculkan solusi atas persoalan tersebut. Tulisan eksposisi terkadang dilengkapi dengan grafik, gambar, atau statistik untuk memperjelas uraian. Selanjutnya yaitu pola penulisan deskriptif.
Artikel opini jenis deskripsi mengandalkan pencitraan yang konkret dan mendetail sehingga cenderung impresif dan hidup yang dapat memberikan kesan atau mengubah hati para pembacanya. Menulis dengan gaya deskripsi mirip menggambar tetapi dengan menggunakan kata-kata. Selanjutnya, pola penulisan narasi. Dalam artikel opini, gaya menulis narasi sering digunakan untuk menjelaskan sebuah permasalahan atau kejadian yang tengah terjadi dari awal sampai akhir. Selanjutnya, pola penulisan argumentasi. Penulis menggunakan berbagai strategi dan retorika sebagai alat untuk meyakinkan pembaca tentang suatu kebenaran atau ketidakbenaran tersebut. Tulisan argumentasi mengandalkan berbagai pertimbangan untuk menguatkan argumentasi, informasi, data, dan fakta menjadi variabel penting untuk menguatkan argumentasi yang dibangun. Biasanya, tulisan jenis ini dilakukan oleh orang-orang yang menguasai persoalan atau ahli dalam bidangnya. Oke, smart people, sekian video dari part 1 ini. Jangan lupa like, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Saya harap kita semua bisa mendapatkan atau belajar sesuatu dari video ini. Terima kasih, bye-bye.